A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, begitu juga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, di hari Senin ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, Pak Ahmad mau mengulang dulu pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Baik, mari kita coba hafalan kalian. Kita baca, kita hafalkan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai terakhir. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Keempat, fawailul lil musallin. Kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Keenam, alladzina hum yura'un. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mengulangi surat Al-Ma'un, sekarang kita lanjutkan dengan surat At-Takasur. Pada surat At-Takasur nanti akan kita bahas tentang pengertian, redaksi, penulisan surat At-Takasur, terjemahan, kandungan surat, dan asbabun nuzul dari surat At-Takasur. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, yang pertama kita akan membahas pengertian surat At-Takasur. Mari perhatikan berikut ini. Perlu kalian ketahui bahwa surat At-Takasur merupakan urutan ke-102 dari jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran. Ada 114 surat. Jadi surat At-Takasur urutan yang ke-102. Selanjutnya surat At-Takasur itu tergolong surat Makkiyah. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Nanti akan kita bahas satu persatu, ayat per ayat. Surat At-Takasur artinya bermegah-megahan. Nama dari surat At-Takasur itu diambil dari ayat pertama, yaitu berbunyi Alhaakumut takatsur. Surat At-Takasur turun setelah surat Al-Kautsar. Nah, ini pengertian secara ringkas tentang surat At-Takasur. Yang kedua, bagaimana redaksi surat At-Takasur? Coba kalian perhatikan tulisan lafadz surat At-Takasur. Nah, ini adalah surat At-Takasur, terdiri dari 8 ayat. Ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, mari kita membaca surat At-Takasur. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Ayat ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Ayat keempat, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat ke-6, la tarawunnal jahim. Ayat ke-7, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat terakhir, ayat ke-8, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian mengetahui redaksi surat At-Takatsur, yang ketiga kita akan menerjemahkan surat At-Takatsur. Ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Artinya bagaimana? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat yang keempat, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ilmal yakin, dengan pasti. Ayat ke-6, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Al-jahim itu neraka jahim. Ayat ke-7, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Ayat yang ke-8, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Jadi kalian akan ditanya besok di hari kiamat tentang nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Nanti nikmat yang telah Allah berikan kepadamu akan ditanya. Makanya seumpama kalian sehat kalian gunakan untuk apa? Kekayaan kalian, uang kalian, apapun yang kalian miliki akan dimintai pertanggungjawab. Nah, itu terjemahan dari surat At-Takatsur. Dan yang keempat, kita akan membahas kandungan surat At-Takatsur. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam surat At-Takatsur itu mengandung beberapa makna arti. Yang pertama yaitu larangan untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Jadi kita tidak boleh berlomba-lomba mengumpulkan harta, akeh-akehan harta. Yang kedua, larangan mencintai dan membanggakan harta secara berlebih-lebihan hingga kita lupa kepada Allah. Jadi
kita itu tidak boleh cinta dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi ojo banggane dunia nih, tapi kita harus selalu ingat kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah. Yang ketiga yaitu larangan mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara. Jadi kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu harta. Ini pengen kaya, akhirnya pergi ke mana itu, golek sugihan, enggak boleh. Atau pengen kaya, mencuri, korupsi, ngerampok, ini tidak boleh. Jadi larangan mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara, ngapusi, nah enggak boleh. Yang keempat, balasan orang yang bermegah-megahan adalah neraka jahim. Nah itu sudah dijelaskan, la tarawunnal jahim. Jadi besok balasannya orang yang seperti itu, senengane megah-megahan, pamer kekayaan, jor-joran kekayaan, nah, ini akan apa? Masuk ke dalam neraka jahim. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya pertanggungjawaban atas nikmat Allah di akhirat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada manusia, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seumpama mata kalian sehat, bisa untuk melihat, nah itu dimintai pertanggungjawaban. Mata kalian itu kamu gunakan untuk apa? Melihat game online, apa untuk membaca ayat suci Al-Quran, apa untuk mengintip orang. Nah itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nikmat kesehatan, sudah sehat, waktunya pembelajaran daring, harus kalian gunakan dengan sebaik-baiknya kesehatan tersebut. Sudah diberi kesehatan, waktunya belajar ya belajar, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bermain ya bermain, waktunya istirahat ya istirahat. Semua itu mempunyai hak sendiri-sendiri. Jadi kalian harus menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Terus, itu ada 5 kandungan di dalam surat At-Takatsur. At-Takatsur tadi apa artinya? Bermegah-megahan. Yang terakhir, yang kelima, kita akan membahas asbabun nuzul surat At-Takatsur. Ya, kalian ingat apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab turun. Kenapa surat At-Takatsur itu diturunkan? Perlu anak-anak ketahui, surat At-Takatsur itu diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membanggakan harta mereka, saling berkompetisi dalam gemerlap dunia, sugih-sugihan, api-apian, jor-joran. Mereka lalai dengan nikmat akhirat yang abadi, padahal nikmat yang kekal itu adalah besok ketika kita berada di akhirat. Nah, coba kalian pilih mana, enak di dunia apa enak di akhirat? Nah, kalau saya, Pak Ahmad bagaimana? Pak Ahmad milih yo penak di dunia, penak di akhirat, seperti itu. Jadi selain itu asbabun nuzul lain yang juga dicantumkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, beliau mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan 2 qabilah, yaitu dari qabilah Ansor, yakni Bani Haris dan Bani Harisah. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta. Satu qabilah mengatakan, adakah kalian di antara kalian orang yang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan, seumpamanya
si A, putranya si B, putranya si C. Nah, fulan itu pemuda. Orang ini, anaknya ini, anaknya ini. Nah, kabilah satunya juga membalas seperti itu. Mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Yang masih hidup dibanggakan. Kemudian mereka berkata, mari ikutlah kami ke kuburan. Nah, ngajak neng kuburan. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian orang yang seperti fulan bin fulan bin fulan? Ditunjuk sing neng kuburan. Apa ada yang seperti ini? Putranya ini, putranya ini. Mereka itu berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut. Nah, kabilah satunya juga membalas seperti itu. Lalu Allah menurunkan surat At-Takatsur. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Ahmad tentang surat At-Takatsur. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, redaksi surat At-Takatsur, terjemah surat At-Takatsur, kandungan surat At-Takatsur, dan asbabun nuzul surat At-Takatsur. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 26. Di situ ada penilaian otentik 1. Coba kalian kerjakan pilihan ganda dan isian 1 dan 2. Pilihan ganda dan isian, langsung jawaban di buku tulis kalian. Halaman 26 sampai 28. Yang urean tidak usah kalian kerjakan, nanti cukup pilihan ganda dan isian. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Mari sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.